Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan ya, dari XAUUSD ya, atau bisa dikatakan ini sebagai video analisa untuk mingguan. Tapi lebih difokuskan untuk pergerakan harga pada hari Senin nanti, ya pada tanggal 9 ya. Oke, jadi sebelum saya bahas chart yang ada di depan layar kalian ini, saya ingin bahas sedikit mengenai hasil dari data COT ya, yang saya share di channel Telegram Juna Trading ID. Ya, jadi kalau kalian mau lihat hasil data COT-nya itu, kalian bisa follow atau mengikuti channel Telegram Juna Trading ID. Untuk link Telegramnya itu ada di deskripsi video ini, jadi silahkan kalian klik aja, nanti langsung diarahkan ke channel Telegram saya. Oke, di sini saya bahas dulu untuk COT-nya. Jadi COT ini adalah laporan ya atau report dari fundamental untuk gold ya. Kalau kita perhatikan di sini kan ada begitu banyak angka ya. Ada long, ada short ya, terus ada spreading dan lain sebagainya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah manage money di sini. Lalu kita perhatikan di bagian longnya. Ya untuk hasil data COT ini ya, itu kalian bisa dapatkan di CFTC ya, di sini nih, di web ini. Ya untuk linknya itu ada di channel Telegram saya, sudah saya share beserta dengan linknya. Jadi kalian tinggal klik aja di sana. Ya, di sini kita perhatikan ya. Ya di sini ada minus 9.387 yang menandakan bahwa investor ini menarik duit mereka. Ya, jadi investor ini kurang tertarik ya untuk membeli emas dan menarik duit mereka. Lalu di sini dan di bagian shortnya ini nih, itu kan dia plus 3.883 ya. Itu tandanya si investor ini lebih cenderung atau lebih tertarik untuk investasi di gold ini. Ya, di gold ini itu untuk jangka pendek ketimbang dengan jangka panjang. Ya, ini adalah data statistik ya, atau bisa dikatakan sebagai data fundamental untuk weekly. Ya, jadi untuk pergerakannya sebenarnya lebih cenderung berimpact ya ke si gold ini dari pergerakan harganya untuk minggu depan. Itu lebih cenderung turun karena minat investor ini berkurang untuk investasikan duitnya di gold. Ya, jadi kalau dia plus ini berarti cenderung minggu depan itu akan memberikan kenaikan untuk si harga emas. Tapi kalau misalkan management ini di bagian longnya ini minus ya, itu menandakan bahwa investornya kurang tertarik. Jadi ini menunjukkan ketertarikan investor untuk menaruh duitnya itu di emas ini. Oke, karena ini kita minus, jadi kalau kita perhatikan nanti kita akan sesuaikan dengan pergerakan chart yang ada di 1 minggu depan. Dan kalau saya perhatikan memang secara pergerakan dari si XAUUSD ini ya, kita kembali ke chartnya kembali. Di sini saya menggunakan time frame 30 menit. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah mapping yang saya buat untuk hari Senin dan juga 1 minggu ke depan mungkin. Ya, ini adalah beberapa level penting yang harus kalian catat. Yang pertama itu di sini ada ada demand area. Di area 1860, 1864. Ya, ini adalah area yang cukup penting untuk XAUUSD. Ya, ini kalau di sini kita sebenarnya bisa short buy selama harga itu ada rejection. Jadi kalau misalkan tidak ada rejection, kita jangan short buy di sini. Lalu untuk harga tertingginya itu ada di sini. Untuk supply-nya di 1907.52 sampai 1911.66. Karena di sini kita perhatikan ya, si gold ini itu sudah reject beberapa kali di area-area ini. Lalu untuk resisten tertingginya itu kalau dia mau bullish itu dia ada di 1819. Ya, kalau dia bullish dia bisa mencapai area ini. Lalu kalau saya perhatikan memang secara pergerakan selama harga itu reject di area 1890, 1895, itu harga XAUUSD ini akan cenderung untuk melakukan penurunan kembali. Kenapa? Karena ini adalah high yang sebelumnya. Oke, lalu ini high yang sebelumnya juga. Kita perhatikan memang secara
pergerakan harga ya, dia itu belum bisa menembus dari si height yang sebelumnya di sini. Height yang sebelumnya itu cukup tinggi di 1909.5, lalu height yang kedua itu ada di sini di 1892.3. Nah, ini ada low dia. Low dia yang pertama, lalu ini low dia yang kedua. Oke. Low dia yang kedua itu ada di 1867. Dan kalau kita perhatikan memang secara short term ya, atau secara tren kecil itu dia naik karena dia sedang berada dalam channeling uptrend untuk tren kecilnya. Tapi kalau saya lihat ya di sini, selama dia nggak bisa menembus dari area 1885 ya, di sini kita perhatikan 1885 itu ada resisten. Ya di sini dia ada resisten. Nah, kalau dia nggak bisa tembus dari area sini, ini ada mother candle-nya nih. Itu dia akan cenderung untuk melakukan penurunan kembali atau melakukan retest kembali di supportnya itu di level harga 1880. Nah, ini adalah support terdekatnya dia. Ini adalah jarak sideway-nya dia. Kalau kita perhatikan memang dia itu cenderung sideway ya sekitar beberapa jam di sini dan masih belum bisa naik atau menembus dari kedua area ini. Kalau dia naik pun nanti di sini kalau kita perhatikan ya di 1885, lalu kemudian ada lagi di 1888 ya. Ini ada resisten juga. Lalu untuk supply zone-nya itu ada di 1890 sampai 1895. Jadi kalau misalkan dia masih belum bisa menembus area supply ini, pergerakan dia itu cenderung untuk turun ke bawah kembali. Jadi bisa menguji kembali di area 1873, 1876. Kalau dia breakout dari area ini, ya itu tandanya dia akan lanjut turun, melakukan uji coba di area 1867. Ya 1867 baru dia lanjut ke sini 1860. 1860, 1864. Ya. Oke, ini untuk pembahasan dari chartnya si XAUUSD ini. Dan kalau dia mau bullish pun, ya dia itu harus bisa break dari area 1892 ini. Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan dari hasil data COT yang saya jelaskan tadi, ya kalau sesuai dengan sentimennya itu tandanya si gold itu akan bearish ya atau melanjutkan penurunan minggu depan. Dan kalau kita perhatikan memang kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement, ya itu si gold ini sekarang itu berada di area golden ratio. Jadi dia itu reject di area golden ratio-nya. Di sini. Ya, jadi ini adalah area golden ratio-nya si gold itu sendiri. Ya, dia reject di sini. Kurang lebih di area 1890 1895. Ini ya, ini area 61.8, ini area 50-nya. Jadi dia reject di area sini. Selama dia belum bisa menembus area ini, berarti dia itu akan lanjut untuk turun kembali. Tapi jika dia menembus area supply ini, ya itu dia akan lanjut untuk melakukan retest kembali di area 1900 sampai di supply tertinggi itu di 1907.5 sampai dengan 1911. Nanti untuk update-nya atau perkembangannya akan saya share di channel Telegram Juna Trading ID. Ya seperti yang akan saya diskusikan di sana. Lalu nanti kalau kalian belum ikut silahkan ikut. Ya linknya itu ada di deskripsi video ini. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau misalkan ada yang ditambahkan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.